Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad dengan NRP akhir 1068. Izinkan saya menjelaskan mengenai eh, peta amplifikasi pada daerah Kabupaten Pasuruan untuk memenuhi tugas pengganti AS rekayasa matkul rekayasa kegempaan. Oke, next. Kita lanjut ke peta geologi ya Mas Susirwan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ini merupakan peta geologi Kabupaten Pasuruan yang di mana untuk warna coklat ini merupakan endapan lempung dan bekas simpah dan juga ada endapan darat dan pantai. Kemudian untuk warna hijau ini itu merupakan endapan lahar atau rombakan. Kemudian untuk warna merah itu merupakan endapan api lava dan rombakan juga. Dan terakhir itu ada warna biru toska. Itu merupakan endapan rombakan lahar juga. Jadi eh, bisa dilihat bahwa sebagian besar Pasuruan itu merupakan daerah endapan lahar. Dan di bagian utara itu adalah endapan lempung dan pantai. Kemudian next kita akan menuju flowchart teman-teman. Jadi pada flowchart ini hal pertama yang saya lakukan adalah scraping data, yaitu melakukan pengukuran titik yang akan saya lakukan perhitungan, yang di mana titik ini saya gunakan grid 1 kilometer antar titik yang memenuhi seluruh area Kabupaten Pasuruan. Setelah saya grid itu, untuk gridnya sendiri itu saya menggunakan bantuan Python karena cukup banyak juga. Total data yang saya miliki itu berjumlah 1.791 data titik scraping yang saya miliki. Kemudian hasil data tersebut eh, dari data tersebut juga saya menggunakan data dari nilai PGA dari Cipta Karya, yang dimana setelah hasil coding tersebut saya menghasilkan data seperti titik koordinat longitude dan latitude. Kemudian nilai PGA atau background acceleration, kemudian dapat nilai TS, TSSA, kemudian SB, SC, SD dan hingga SE. Kemudian saya input data tersebut ke ArcGIS untuk saya olah menjadi sebuah peta dan eh, toolbox yang atau tool yang saya pakai itu merupakan interpolasi kriging. Jadi data yang saya kriging itu total ada 4. Yang pertama itu menghasilkan peta PGA atau background acceleration. Kemudian ada peta TSSB, kemudian TSSC dan TSSD. Kenapa tidak ada TSSA dan TSSE? Karena di Indonesia sendiri itu tidak ada area yang memiliki nilai setinggi SA dan serendah SE. Kemudian, nah, dari mana saya mendapatkan tersebut itu dari ketika saya menginput data VS30, yaitu data kecepatan tanah berdasarkan VS30 yang saya dapatkan dan saya input ke AKDI saya. Di situ saya klasifikasi berdasarkan tingkat kekerasannya, yaitu untuk SA sendiri itu memiliki nilai V30 di atas 1.500. Kemudian untuk SB itu ada di rentan nilai 750 sampai 1.500. Untuk peta TS SC itu ada di rentan 350 sampai 750. Kemudian untuk peta tes SD itu ada di rentan 150 hingga 350, dan terakhir itu untuk peta tes SE
itu ada di rentan di bawah 150. Dan dari situ saya klasifikasikan lagi sesuai dengan eh, nilai TS yang saya dapatkan menggunakan poligon sehingga saya akan mendapatkan masing-masing poligon yang sesuai dengan klasifikasi nilai TS-nya. Nanti saya tampilkan di next slide. Kemudian setelah itu saya klik untuk setiap titik dari scraping yang saya buat sebelumnya di sini di awal sesuai dengan poligon yang sudah ada sehingga saya akan mendapatkan nilai dari masing-masing nilai poligon sesuai dengan data VS30. Kemudian setelah itu saya interpolasi semua titik menggunakan kriging sehingga menghasilkan yang namanya itu peta PGA surface. Jadi peta PGA surface ini berbeda dengan peta PGA yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Perbedaannya itu berada dari datanya, di mana peta PGA ini merupakan PGA bedrock atau batuan dasar dari daerah yang saya teliti, yaitu Kabupaten Pasuruan. Sedangkan PGA surface merupakan nilai pigrun tanah, nilai pigrun acceleration permukaan tanah daerah Kabupaten Pasuruan. Kemudian dari kedua nilai tersebut yaitu peta PGA surface dan PGA bedrock, saya bagi nilainya untuk menghasilkan yang namanya itu peta amplifikasi. Mu- eh, dan ini adalah output akhir di bagian pembuatan peta amplifikasi. Kemudian ada juga step kedua yaitu merupakan pengolahan peta PGA berdasarkan patahan. Nah, nanti akan saya tampilkan perbedaannya di mana. Tapi yang membedakan itu adalah pada ini data yang saya gunakan itu sama untuk data scraping datanya di bagian kotanya. Namun yang jadi perbedaan, saya juga menambahkan daerah patahan yang di mana data patahan ini yang nanti bakal menjadi nilai PGA di peta saya agar dapat munculkan peta PGA berdasarkan perhitungan patahan. Kemudian untuk perhitungnya sendiri itu saya menggunakan Python karena kembali lagi saya memiliki banyak data sejumlah 1.700 sehingga agar cepat dan efisien saya menggunakan Python untuk membantu perhitungan. Kemudian setelah itu saya akan menginput nilai PG. Saya akan mendapatkan nilai PGA yang saya inginkan yaitu PGAG dari perhitungan rumus yaitu nilai A sama dengan 1080 eksponen 0,5 dikali nilai M maksimal, yaitu magnitud dari patahan yang ada, kemudian dibagi dengan R plus 25. R itu adalah jarak minimum dari titik pengukuran atau titik stasiun ke titik patahan terdekat. Kemudian dipangkat 1,32. Dan itu setelah mendapatkan hasil PGAG-nya, saya input ke ArcMap untuk saya olah dan interpolasi, di mana dari tersebut saya akan mendapatkan peta PGA perhitungan. Itu merupakan flowchart yang saya gunakan. Untuk hasilnya sendiri bisa kita lihat bersama di next slide. Nah, ini merupakan peta PGA Bedrock yang saya dapatkan. Bisa dilihat bahwa pada daerah utara itu cenderung nilainya rendah, berwarna biru. Lalu semakin naik di ke arah selatan. Ini di arah selatan ini nilainya cukup tinggi. Dan kenapa saya berhasil mendapatkan nilai tersebut? Karena ketika saya teliti lagi di bawah sini itu merupakan eh, daerah pegunungan Bromo di sekitar sini. Nah, di sini itu merupakan daerah pegunungan Bromo dan juga menurut saya juga terdapat sumber gempa yang paling tinggi itu ada di arah selatan, yaitu terindikasi adanya daerah subduksi di bagian selatan sehingga merupakan sumber gempa terbesar sehingga nilai PGA-nya itu cenderung lebih tinggi di daerah selatan. Ya, buat teman-teman juga mungkin saya
desain ulang. PGA merupakan peak ground acceleration atau nilai percepatan tertinggi tanah saat terjadi gempa. Jadi semakin tinggi atau semakin tinggi nilai PGA-nya, maka semakin besar juga kecepatan gelombang gempa yang dirasakan. Kemudian eh, semakin ini juga dapat dilihat dari peta geologinya tadi, di mana di daerah sini tuh didominasi oleh batuan endapan endapan lahar, di mana berbeda dengan di bagian atas, yaitu yang didominasi oleh endapan pantai atau endapan aluvial, di mana itu lempung. Oke, next kita ke ini merupakan peta TS SB yang saya dapatkan, yang di mana di peta TSSB ini sendiri itu merupakan eh, peta site period B, yang di mana peta ini itu menunjukkan nilai periode tanah setiap adanya gempa. Jadi semakin tinggi suatu nilai set period, maka semakin lama juga gelombang itu bertahan di tanah tersebut. Jadi eh, semacam resonansi lah. Jadi semakin tinggi nilai TSB-nya, maka semakin tinggi juga nilai resonansi dari tanah tersebut. Yang dimana bisa kita lihat bahwa dalam peta ini itu ditunjukkan di bagian tengah. Ini bagian tengah ini memiliki nilai TSSB yang tinggi ya, di bagian tengah. Kemudian di bagian atas juga ada, kemudian cenderung menurun di bagian selatan dan juga ada di bagian apa nih, di bagian barat laut itu cenderung drop rendah banget. Di sini menunjukkan bahwa nilai atau area yang ada di tengah merah ini itu memiliki nilai resonansi tanah yang cukup tinggi, sehingga ketika terjadi gempa, tekanan yang dirasakan cukup selama karena memang resonansinya cukup tinggi di daerah sini. Kemudian juga dilihat di daerah sini juga itu juga terdapat eh juga yang memiliki nilai resonansi yang tinggi, sehingga perlu diwaspadai untuk bangunan yang ada di kawasan ini untuk saat terjadi gempa. Next itu TSSC. SC sendiri ini merupakan site coefficient atau nilai penguatan. Jadi semakin tinggi nilai SC, maka gelombang yang datang itu akan semakin diperkuat karena nilainya tinggi. Itu seperti contoh di kawasan merah ini cukup tinggi. Dan di sini juga itu menandakan bahwa daerah ini itu ketika terjadi gempa itu maka getaran yang di sini akan semakin kuat karena tanah di sini itu cenderung lunak, sedangkan yang biru itu cenderung cenderung lebih lebih apa? Lebih kasar, lebih keras gitu, sehingga getarannya tidak diperkuat atau singkatlah. Sedangkan untuk bagian tanah lunak ini itu getaran yang dihasilkan akan diperkuat, sehingga gempa yang dihasilkan juga dihasilkan sih, gempa yang dirasakan akan tambah kuat gitu, sehingga cukup berisiko juga seperti itu. Nah, kemudian eh, next kita ke peta TSSD. Nah, untuk peta TSS sendiri merupakan site dumping, yang dimana semakin tinggi nilai site dumpingnya, maka semakin lemah juga getaran yang terasa. Jadi kayak ini berkebalikan dengan peta TSSB dan SSD, di mana di peta TSSD sendiri ini itu menunjukkan bahwa nilai yang tinggi itu menunjukkan bahwa getaran yang dihasilkan itu cukup apa ya, cukup berkurang gitu. Dan ini dominasi di daerah selatan, tengah ke selatan. Lalu untuk daerah yang memiliki nilai rendah itu cenderung di bagian utara.
hingga ke barat. Barat itu masih anu sih, masih sedang dan di bagian utara sangat tinggi, sangat rendah. Jadi dengan warna biru yang biru tua seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian kita ke TS, oh sorry, kemudian kita beralih ke peta V30. Nah, V30 sendiri itu merupakan gelombang yang berkecepatan 30 meter per, meter per second, di mana di sini dapat dilihat bahwa ini sudah saya klasifikasi berdasarkan kecepatannya yang di mana A sendiri itu merupakan kecepatan di atas 1.500, SB rentan 750 sampai 1.500, SC rentannya 350 sampai 750, kemudian SD itu rentannya 150 hingga 350 dan terakhir itu SE itu di bawah nilainya di bawah 150 dan kita lihat bahwa untuk titik daerah Kabupaten Pasuruan sendiri itu memiliki tiga nilai ya total. Warna biru ini menunjukkan nilai peta TSSD, kemudian di warna hijau ini merupakan nilai SC, dan kuning atau hampir oranye ini merupakan nilai SB. Jadi semakin tinggi nilai itu semakin keras tingkat batuannya. Dan dan perbedaannya dengan peta TS tadi itu berdasarkan bedrock. Sedangkan ini itu berdasarkan peta permukaan tanahnya gitu, teman-teman. Itu yang bikin berbeda. Nah, kemudian ini merupakan peta pembagian poligon yang dimana saya poligon untuk masing-masing di kelasnya. Jadi saya melakukan eh, menggunakan tools tools di kelas pada ArcGIS agar bisa mempoligon masing-masing nilai berklasifikasi tanpa harus melakukan poligon secara manual. Jadi ini juga dapat mempercepat dan mempermudah saya dalam melakukan pembagian klasifikasi berdasarkan nilai TS. Dari situ bisa eh, dari peta ini kita akan mendapatkan peta PGA surface. Jadi caranya agar bisa dari peta poligon ini bisa menjadi peta PGA surface, teman-teman, itu saya melakukan yang namanya itu perhitungan. Perhitungan yang dimana saya akan melakukan clipping setiap hasil scraping saya itu sesuai dengan masing-masing namanya masing-masing poligon ini sehingga setiap poligon ini itu ketika saya interpolasi akan menghasilkan nilai sesuai dengan klasifikasi yang sudah saya buat gitu. Jadi ketika saya menggabungkan semua titik yang ada di dalam area ini yang merupakan gabungan dari semua poligon-poligon 1, 2, 3, 4 ini, saya akan mendapatkan namanya itu adalah peta PGA surface. Jadi peta PGA surface ini itu merupakan peta yang menunjukkan nilai pigeon acceleration untuk permukaan tanah Kabupaten Pasuruan. Itu berbeda dengan peta PGA yang di awal. Ini karena ini merupakan peta PGA bedrock. Ini merupakan peta PGA tanah dasar atau tanah bawah lah, tanah dasar untuk ke daerah Kabupaten Pasuruan. Sedangkan untuk ini merupakan peta PGA dari permukaan tanah Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana semakin tinggi nilai suatu PGA, maka gelombang juga akan semakin em, eh, cepat. Bisa dilihat bahwa itu di sini gelombang berkuat karena tanahnya cenderung lunak di warna merah. Kemudian untuk daerah tengah sini, di bagian tengah itu cukup sedang karena tanahnya juga tanah endapan atau seperti kita lihat di peta geologi regional ya untuk daerah sini itu merupakan lahar. Ini cukup cukup mirip ya dengan batuan yang kita dapatkan di peta PGA ini.
surface bisa kita bandingkan kedua foto ini. Jadi ini merupakan batu endapan lahar sehingga nilai PG-nya cukup sedang saja, tidak tinggi dan tidak rendah, tapi cenderung ke arah tinggi. Dan untuk peta PGA surface yang berwarna biru ini menunjukkan peta PGA rendah dan menunjukkan bahwa endapan yang juga batu endapan itu terbilang cukup lunak. Dan jika kita lihat pada peta geologi regional kita, itu ditunjukkan seperti ini karena ini merupakan batu endapan gunung api atau batuan gunung api Kindungan dan endapan vulkanik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang dimana untuk daerah Pasuruan sendiri, untuk di sini itu merupakan daerah Gunung Bromo. Jadi kenapa nilainya cukup tinggi? Dan di kawasan ini merupakan daerah gunung penanggungan dan tretes sehingga masih terdapat efek PGA yang cukup tinggi dari efek dari gunung penanggungan yang ada di sebelah sini. Kita bisa di bagian sini. Nah, ini cukup tinggi karena ini merupakan daerah pegunungan apa? Pegunungan penanggungan seperti itu. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, oh ini sorry pikir surface ini. Nah, setelah mendapatkan hasil peta PGA surface, next kita akan membuat yang namanya itu peta amplifikasi, yaitu peta yang menunjukkan nilai kekuatan gempa saat melewati suatu media tanah. Jadi, untuk mendapatkan peta amplifikasi ini, kita perlu membagi nilai peta PGA surface ini dengan nilai peta PGA bedrock yang sudah kita bikin, sehingga dengan membagi nilai PGA-nya, kita akan mendapatkan namanya itu peta amplifikasi. Nah, peta amplifikasi ini menunjukkan semakin tinggi nilai amplifikasi, maka kawasan tersebut juga semakin rawan gempa karena ketika ada gempa, nilai tanahnya akan sangat rawan untuk bergerak dan goyah karena gelombang yang dihasilkan akan meningkat dan cenderung akan bertambah lama dan juga dijungkat dengan merupakan daerah ini adanya tanah endapan lunak seperti lempung dan endapan delta. Dan buat teman-teman tahu juga di atas ini merupakan daerah laut teman-teman, jadi di pantai. Dengan ini tuh daerah yang kosong ini tuh merupakan daerah kota. Jadi saya tidak menghitung daerah kota, hanya menghitung bagian kabupaten. Kemudian untuk bagian ini overall hampir sama seperti peta PGA surface. Jadi untuk bagian sini itu cenderung sedang karena merupakan endapan lahar. Tapi tetap kembali lagi yang di mana bagian ini yang biru tua ini yang biru rendah ini merupakan nilai yang rendah dan berarti menunjukkan bahwa nilai atau jenis batuan itu cukup keras. Itu juga disebabkan oleh pegunungan Gunung Bromo, kemudian adanya daerah penanggungan juga sehingga nilainya cukup rendah yang dihasilkan teman-teman. Kemudian next kita setelah ini kita akan beralih ke oh ini merupakan hasil overlay ya seperti yang teman-teman lihat juga. Nah, ini merupakan daerah tadi yang saya bilang teman-teman, daerah Gunung Bromo teman-teman, dan ini merupakan gunung pegunungan. Oh sorry, yang bagian sini itu merupakan daerah penanggungan, sedangkan yang di sini itu adalah daerah Gunung Arjuna, sehingga nilainya itu cukup rendah. Jadi secara geologi juga make sense karena di bagian selatan Pasuruan, di bagian timur itu ada Gunung Bromo, sedangkan di bagian barat itu ada dua gunung, yaitu Gunung Arjuno Welirang, dan di bagian agak ke atas sedikit adalah Gunung Penanggungan. Dia mengakibatkan nilainya cukup rendah. Karena daerah ini merupakan daerah tanah lunak, yaitu tanah lempung dan semakin di sini semakin aluvial. Dan juga ini ada sedikit perubahan nilai. Nanti saya jelaskan ada apa di sini sehingga kok nilainya berbeda. Oke, kita lanjut ke nah, ini merupakan peta PGA berdasarkan perhitungan. Nah, apa sih perbedaan peta PGA berdasarkan perhitungan dengan peta PGA yang tadi, di PGA surface, kemudian PGA bedrock. Nah, jadi teman-teman,
Bedanya itu adalah sumber pusat gempanya. Jadi kalau peta PGA tadi itu menggunakan sumber gempa yang berasal dari daerah subduksi di bagian selatan. Yang saya indikasikan merupakan sumber gempa terbesar itu adalah sumber gempa dari megatrust yang ada di bawah. Jadi dari sumber bukan lebih ke daerah subduksi yang ada di selatan. Karena seperti yang teman-teman tahu, daerah selatan Jawa itu merupakan daerah subduksi yang cukup kompleks sehingga menghasilkan daerah pegunungan gunung api yang cukup panjang dan banyak gitu. Jadi itulah kenapa cenderung di bagian peta PGA bedok saya itu cenderung meninggi semakin tinggi ke selatan karena mengikuti sumber gempa yang ada di selatan yang merupakan daerah subduksi. Sedangkan untuk peta PGA berdasarkan bentuk ini merupakan peta PGA berdasarkan patahan atau sesar yang ada di Pasuruan. Dan kebetulan juga di Pasuruan sendiri itu ada suatu patahan yang memiliki panjang kurang lebih itu 18 kilometer. Sorry. Nah, eh dari peta ini juga itu dapat dilihat bahwa eh, patahan ini itu membentang dari Kecamatan Lekok hingga Nguling, teman-teman. Jadi patahan ini cukup kecil sebenarnya dibandingkan patahan yang besar itu ada patahan seperti patahan Lembang atau patahan yang lain. Tapi ini cukup kecil karena hanya sepanjang 18 kilometer. Namun memiliki nilai magnitudo yang cukup besar yaitu sekitar 6,4 magnitudo. Nah, dari situ cara yang saya gunakan hampir sama seperti pembuatan peta PGA yang sebelumnya itu di mana saya akan menginput data scraping saya untuk daerah kawasan Pasuruan. Kemudian saya menambahkan data poin atau titik koordinat dari titik-titik garis patah ini. Jadi untuk caranya sendiri itu pertama saya convert dulu line atau garis patahan ini Agis menggunakan feature tools namanya itu feature vertices to point. Tapi sebelumnya agar nilainya stabil untuk patahan ini saya densify dulu teman-teman. Densify menggunakan git dengan git 1 kilometer per titik agar sama dengan titik grid atau scraping dari eh, Kabupaten Pasuruan ini. Setelah saya densify menggunakan editing tools, kemudian saya menggunakan tools dari data management tools untuk menggunakan feature dan saya buka di bagian feature vertices point untuk mengconvert garis ini menjadi titik-titik. Kemudian setelah mendapatkan titik-titik tersebut, saya menggunakan tools juga dari data management tools sama, lalu ke feature dan ada yang namanya itu feature namanya itu untuk menambahkan eh, koordinat XY pada data table yang udah ada. Jadi dengan itu pada data table saya yang berisi data titik ini sudah mendapatkan koordinat karena titik koordinat itulah yang nanti saya gunakan untuk pengolahan pada Python. Jadi setelah mendapatkan titik koordinat ini, kemudian mendapatkan titik koordinat dari kota saya, wilayah saya masukkan kedua file tersebut yang merupakan file CSV ke dalam codingan saya di Python dan saya juga menggunakan rumus yang sudah ada yaitu menggunakan rumus di mana nilai A atau nilai PGA merupakan hasil dari 1080 eksponen 0,5 dikali nilai magnitudo maksimal patahan yang dimana itu adalah nilainya 6,4 magnitudo kemudian dibagi dengan nilai R yaitu nilai titik stasiun nilai minimum nilai jarak minimum titik stasiun ke titik patahan terdekat kemudian ditambah 25 kemudian hasilnya itu dipangkat 1,32. Nah dari rumus itu saya masukkan ke Python dan mendapatkan nilai PGA yang saya inginkan. Nah, dari hasil PGA tersebut,
saya kembali ke ArcGIS untuk memasukkan datanya yang di mana pada peta ArcGIS tersebut saya interpolasi lagi menggunakan kriging dan berhasil berdasarkan nilai peta PGA seperti berikut. Yang di mana seperti kita lihat sendiri di daerah sekitar patahan memiliki nilai PGA yang cukup tinggi karena memang merupakan daerah yang dekat dengan patahan. Sedangkan semakin menjauhi patahan itu semakin rendah. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya perbedaan terbesar dari kenapa peta PGA eh, perhitungan saya beda dengan peta PGA bedrock saya ataupun peta PGA surface itu karena perbedaan sumber gempanya. Di mana jika berdasarkan peta PGA surface saya itu sumber gempa terbesar itu berasal dari selatan yang di mana itu merupakan daerah subduksi di bagian Jawa Selatan. Sedangkan untuk peta PGA perhitungan manual saya, kenapa di bagian tingginya di bagian utara? Karena sumber gempa yang saya gunakan itu bukan sumber gempa dari sumber subduksi di selatan, tapi menggunakan sumber patahan ini, teman-teman. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca juga, sebenarnya sumber gempa yang paling besar itu berasal dari patahan, teman-teman. Dan itu efeknya lebih tinggi dari efek gempa dari gunung api, sehingga seharusnya nilai saya itu emang tinggi di patahan. Namun kenapa nilai PGA saya yang bedrock itu cenderung lebih tinggi di selatan? Karena kembali lagi patahan dan juga gunung api itu merupakan produk dari kegiatan tektonik subduksi atau kegiatan tektonik lainnya. Nah, mungkin secara general, emang patahan memiliki nilai PGA yang menghasilkan nilai gempa yang lebih tinggi. Tapi ada karena juga bahwa nilai sumber yang digunakan dalam peta PGA betul saya itu tidak menggunakan nilai gempa dari gunung api yang ada seperti Bromo, Arjuna ataupun Penanggungan. Tapi berdasarkan nilai gempa dari eh, proses subduksi yang ada di Jawa Selatan, jauh di bawah ini teman-teman. Jadi itu bukan sih pusat nilai perbedaannya. Jadi mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.